Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ulati wa dhurriyyatihi wa mursalin wa nabiyyi wa syuhada wa sahbihi wa sahabati tabi'in lahu wa sallim wa jami'i malaikati muqarrabin Syaikhul Qadir al-Jilani wa jami'i awliya as-sahaba sesepuh kita sekalian muslimin muslimat wal muslimat abada wa masyaallah masyaallah wa lana rahmatun alina wa fadiyah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid As-Sakinah kita hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dipertemukan kami kawanan menuju sehat walafiat. Niat ingkang sae mudah-mudahan membawa manfaat barokah dikantuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini sebagaimana yang sudah dijadwalkan kegiatan kajian Ahad pagi, yakni membahas tentang refleksi akhir tahun, atau boleh dikata bahasa kerennya muhasabah. Sebelum membahas itu, kita mau sahabat kitab Bidayatul Hidayah berkaitan dengan ada unawi utawi ini kubab merdelaake protokol agama itu sangat mengatakan berkaitan dengan etika, tata krama, adab. Tata krama, adab, sopan santun itu lebih pada lahiriah. Tapi kalau akhlak itu lebih pada batinnya. Faida alat dan naum faksud firosaka mustaqbilal qiblah. Jadi salah satu di antara akhlak adab yang dianjurkan oleh agama bahwa di saat kita tidur itu kita harapkan untuk menghadap ke kiblat. Ini adabin, walaupun toh tidak semuanya begitu. Sebab kadang-kadang waktu niku menyesuaikan kalian cipani. Cipan menyesuaikan kalau tempatnya. Kalau kotor sekiranya tempatnya tidak mungkin untuk diadakan, ya wis, tidak harus. Wadam ala yaminika kama yuja'u mayyit fi lahdi. Etikanya orang itu kayak cara terletaknya mayit. Jadi sirainya lor miring madhep kiblat. Hati turunnya saat berbol dan burung Arab TV. Jadi ini diantaranya apa? Untuk pembelajaran kita bahwa pada akhirnya kita nanti juga akan diujurni, dituroni sirainya lor pada kiblat koyoto miringi si mayit. Sebab wa'lam anna naum dzul maut
ketahuilah ilam lan wasiro anan noma sak temene dulu iku mithlul mauti madani mati wal qaidota lan sak temene melek kan iku mithlul ba'thi madani tamine saking kubur. Ini pasti bahwa pelajaran kita bahwa dengan hikmahnya orang yang tidur menghadap ke kiblat kepala di sebelah utara, ini biar kita selalu ingat bahwa yotu ini loh sehingga ini kita teringat bahwa tidur itu kayak orang yang meninggal. Wala'allahu yubidu ruhaka wala'allahu yakbidu wala'allahu lan nawa Allah iku yakbidu kudun sapa nyabut ruhaka ing sira fi lailatika ing dalem wengi sira fakul mustahidan lil qail. Siapa tahu malam itu kita tidurnya tidak sampai bangun. Siapa tahu malam itu turunnya orang tani maneh bablas kabudut titik kersane Gusti Allah. Melihat dari penjelasan ini berarti kan kita ini harusnya tidak hanya sekedar kita berintrospeksi, kita bermuhasabah, kita berevaluasi diri setiap tahun, baik itu tahun Masehi maupun tahun Hijriah, setiap pergantian tahun tidak. Tapi yang tersebut muhasabah, introspeksi itu harusnya di setiap waktu, di setiap hari, di setiap mau tidur maupun di setiap langkah yang kita jalani. Ini saja nih, tapi cuma kadang-kadang kita terlena lali bahasa yang terlena lali yo ketumpul disibukkan dengan yang lain sehingga kita berevaluasi diri, kita berintrospeksi terlupakan. Biar di dalam kehidupan kita itu penuh dengan makna. Sebab pulau yakin setiap kita, baik kita itu punya latar belakang status sosial, pelaku usaha, bisnis, dagang, maupun punya status sosial yang lain, itu tentu selalu bermuhasabah, selalu berintrospeksi, selalu mengevaluasi diri. Mungkin atau takbir ini ada evaluasi. Iya, saiki perkembangan masjid jamaahnya semakin maju, apa semakin mundur? Sakinah maju atau mundur? Maju, berarti kondisikan kok mungkin. Bagaimana kegiatan majelis taklimnya, bagaimana infak jariyahnya, bagaimana mutu ini. Sebab ini penting untuk bermuhasabah, karena setiap apa yang kita lakukan itu tentu ada konsekuensi. Misalnya panjenengan selama 1 tahun ini, mulai tahun 2005 awal sampai menjelang akhir, setiap tahap pengawasan ini kita seberapa persen bisa mengamalkan, seberapa persen yang ilmu panjenengan dapatkan itu bisa dijalani, diamalkan. Kalau sudah diamalkan, seberapa persen panjenengan itu sudah meningkatkan kualitas mutu keimanan kita.
Kita tiap hari sholat 5 waktu yang wajib, mulai dari kecil atau balik sampai tua. Ini kira-kira napa nggih? Rasa mahabbah kita, rasa remen kita atau kenyamanan kita di dalam sholat, atau punya rasa penyesalan untuk tidak sholat dengan berjamaah. Ini kira-kira ada peningkatan sampai segitu apa boten apa biasa. Makanya pernah saya sampaikan, kalau sempat tanggal kali konco-konco yang ketepatan ASN ketinggalan fingerprint absen ke kantor, kalau ketinggalan jamaah ini kira-kira gedung di rata-rata jam yo ketinggalan absen fingerprint. Awal itu kehilangan fadilai ganjaran sholat jamaah, kalau kehilangan duit 1.000 gedune 1.000. Ini sebagai muhasabah kita. Kita tiap Jumat kali khatib selalu dipesani, diwasiati ittaqullah. Ittaqullah. Ila macam waktu kita setiap sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini wis menjadi jiwa kita, menjadi menjadi masuk dalam nurani kita, utawi masuk menjadi perilaku kita nomor diri yang penuh masalah. Amagi mau tahu kita kalau mau kalah dunia belum lahir iman. Allah ini menciptakan dunia ini untuk satu gambaran, satu tafsir, satu ibarat, bukan untuk rame-rame kok, bukan untuk foya-foya saja, tapi satu gambaran bahwa di dunia itu ada silih berganti, di dunia itu nikmatnya fata morgana sementara, di dunia itu kabeh bahasanya boleh mampir, umbi, di dunia tidak ada yang kekal, dan seterusnya dan seterusnya. Ini libur, lari imam itu tidak berfoya-foya. Justru malah kadang-kadang ada yang berpikir lain, udah bisa kehilangan bisa, akhirnya dengan enak-enak lari bahwa ada kehidupan yang kekal di sumber tertinggi. Akhirnya pada rasanya mesti, misalnya wabulakal umur alumni Linta'abullah litanamu, umur ini yang seharusnya dipakai untuk beribadah, tidak dipakai untuk tanah umum enak-enakan. Seakan-akan kita buang-buang waktu, usia kita, umur kita itu habis, umur kita tua, umur yang dewi wis tak jatai, bukan untuk ta'abbud tapi untuk tanah, untuk enak-enakan. Padahal sangat terbatas juga. Allah menciptakan umur yang tujuannya ta'abbud, gunakan waktu umur kita, usia kita, kesempatan kita untuk beribadah, bukan untuk seneng-seneng. Dan ini diintrospeksi. Saat umur awal ini seberapa yang kita gunakan untuk ibadah dan seberapa yang kita gunakan untuk ditanam. Kalau dagang modalku sekian, kemudian nilai dagangan saya sekian, laku sekian, berarti kira-kira lapan sapiro atau ruginya seberapa. Begitu menyesal di saat kita itu ternyata bisnis dagang
dengan merasa bahwa aku rugi dengan modal sekian, ternyata hasilnya sekian, menyesal, harusnya kita juga menyesal bahwa kita telah diberikan umur, kita telah diberikan kesehatan, kita telah diberikan kesempatan, tapi justru tidak menggunakan kesempatan untuk hal yang positif. Misalnya wa khalaqal malil infaq la lil imsak. Allah maringi bondo, Allah maringi materi, kekayaan itu harusnya lil infaq, la lil imsak. Orang terus dikeker, dijaga, di bahasa medit itu bahasa liane cetel itu ikir lali imsak. Jadi harta itu untuk infak, lil infak lali imsak. Dan ini kita muhasabah, kira-kira uang yang kita tasarufkan untuk infak dengan uang yang kita hamburkan itu kira-kira prosentasenya besaran mana? Kalau sering ngatur, memang sesuatu yang menyocoki kalian keinginan hawa nafsu biasanya enteng. Ibaratnya ibu-ibu sering membahas ageman, berapapun harganya, setiap ningali manten, rawi walimah mesti kelagune. Tapi ini baik infak si pikir-pikir, baik buku kena hukum si angen-angen. Bapak-bapak yang merokok, beli rokok 1 hari 2 pak enteng. Tapi ini infak senilai separuh rokok atau maupun eman akor. Jadi evaluasinya di sini. Bahwa ilma lil amal la lil mufaraqah wal jidal. Allah berjanji ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk korobatu, untuk debat, untuk menjadi bahan permusuhan, saling mengandalkan referensi, mengandalkan dalil, bukan, tapi lil amal, bukan untuk lil mufaraqah. Ini para hadirin, para bapak, ibu, jamaah sholat subuh Masjid As-Sakinah ingkang kula hormati. Oleh karenanya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Marilah kita memuhasabah, mengoreksi diri sebelum dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kira-kira selain ilmu, selain materi atau apapun yang harus kita introspeksikan, harus kita evaluasi, yang diantaranya lagi ya secara umum adalah ibadah. Secara umum adalah ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala sampun dawakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah, tidak ada lain untuk beribadah. Saat ini waktu sehari semalam 24 jam yang harusnya ibadah kita bagi waktu kita 3 bagian, yang 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk ibadah. Ini kira-kira sekali tempo kita meneliti, 24 jam mulai dari jam 5 ini aja atau jam 4 tadi, nanti sampai jam 4 lagi. Panjenengan carati ibadahnya berapa menit, sholatnya berapa menit,
majelis taklimnya berapa menit, mocone Quran pirang menit, mocone Quran atau koran, mocone WA berapa menit, nek ngrasane pirang jam. Niki mungkin baru merasa bahwa ternyata waktu kita terbuang. Oh, ternyata waktu kita rugi. Yang harusnya minimal 8 jam, tapi nyatanya tidak sampai 8 jam. Itu misalnya pun secara umum masalah ibadah. Maka dari itu panjenengan sering mungkin galing batin atau merasakan bahwa selama saya rumah tangga sekian tahun, ke ekonomi kita, kesejahteraan kita stagnan, misalnya begitu. Tidak ada peningkatan. Dari dulu maka jangan teror, dari dulu jangan ekonomi maka tahu kalau tempe gak enak habis-habisan. Habis-habisan itu yo gede pindah ya habis. Kok gak ada peningkatan kesejahteraan, gak ada peningkatan perekonomian. Nah, kalau kita selalu mengevaluasi tentang peningkatan kesejahteraan, tentunya kita juga mengevaluasi diri tentang masalah itu tadi. Mulai dari pendidikan harga kita, kesempatan umur kita, maupun yang lain sebagainya secara umum adalah ibadah. Maka dari itu mudah-mudahan di akhir tahun 2025 masuk di 2026 kita sangat meningkatkan mutu dan kualitas ibadah kita dan kersane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini ibadah. Termasuk paling bagaimana kita juga bermuhasabah tentang masalah akhlak, etika. Akhlak, etika atau moral yang harus kita bangun, di mana moral itu sangat mempengaruhi dalam segala hal. Siapapun kita, apapun jabatan dan profesi status sosial kita, kalau punya moral yang baik, kalau punya akhlak yang baik, insya Allah aman. Namun kalau tidak dibarengi dengan moral akhlak, niki sing mengkhawatirkan. Di ayatul adab muqaddamun alam titalil awamir. Sayyidina Abu Bakar itu pernah satu ketika diutus oleh Kanjeng Nabi untuk mengimami sholat. Tetapi yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, beliau tidak mau, tidak berkenan untuk mengimami karena ada Kanjeng Nabi. Jadi ayatul adab muqaddam, menjaga tata krama itu lebih didahulukan. Alam tisalil awamir daripada menjalankan perintah. Sebenarnya mengimami perintahnya Kanjeng Nabi, kudune kan anut, punya loyalitas, punya ketundukan. Tapi nyatanya Sayyidina Abu Bakar justru menjaga tata krama. Wong enek sing Kanjeng Nabi kok kene imami, gak duwe pengulangan, gak duwe tata krama, gak duwe tugu. Di ayat mengatakan muqaddamun ala tisalil awamir. Ada lagi bahwa akhlak ini jauh lebih penting dari segala-galanya. Nah, ini juga harus kita evaluasi. Amargi innamal umamu ma bagian akhlaquhum wa inhumu dapat akhlaquhum dahabu. Terutama tentang generasi
perlu ada penanaman akhlak, perlu ada penggembelengan moral anak bangsa. Ini menjadi penting karena kelangsungan bangsa ini tergantung juga bagaimana akhlak generasi muda sekarang. Ini harus ada peningkatan. Artinya etika kita di dalam bersikap menghadapi orang yang bersepuh, menghadapi guru atau orang tua, ini juga harus menjadi perhatian kita terhadap anak-anak generasi penerus bangsa. Oh, ini kaitannya kali muhasabah dengan akhlak yang harus, misalnya berilmu agama itu sangat ngatur sebarang-barang. Dengan melebet masjid dengan kaki kanan, keluar masjid dengan kaki kiri, masuk MCK atau jamban kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, mangan kaki moco bismillah, legaan alhamdulillah. Ini kan bagian daripada akhlak-akhlak yang agama mengatur. Yang angop ditutupi nganggu coba ngomong bahasa saya menguap. Pokok angop untuk lagi angop tangan kiwo terus wahing alhamdulillah, orang wahing wajib ketan dan seterusnya. Kadang-kadang sing wahing ini wahing itu benar tidak diwehi wajib ketan. Selanjutnya juga yang harus kita muhasabah selain ta'abbudiyah atau ibadah secara umum, akhlak secara umum, kami sampaikan yang ketiga adalah di kesmawon adalah ijtimaiyah. Ijtimaiyah itu sosial masyarakat atau berinteraksi bermasyarakat, bersosialisasi terhadap sesama, antar sesama manusia. Ini juga harus kita evaluasi, sebab enten nggih tiap minggu masih jaga jarak, jaga image atau jaim, atau masih alergi untuk berbaur, untuk bersosialisasi, untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Semacam ada sekat, semacam ada pembatas karena status sosial yang tidak sama atau berbeda. Padahal kita sebagai manusia, makhluk sosial, tentu tidak akan bisa melakukan dan mengerjakan apapun tanpa keterlibatan orang lain. Ngeten para hadirin, para hadirat ingkang minulya, sering kita sampaikan al mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dahu. Ini harus diterapkan betul. Kita ini saling terkait. Kita itu saling membutuhkan. Kita itu saling melengkapi. Gak iso berdiri sendiri, tidak bisa tanpa keterlibatan orang lain. Ya, potensi dan kemampuan yang panjenengan miliki monggo kita kontribusikan. Kami sering sampaikan, man kana lahu ilmun falyatasaddaq bil ilmi wa man kana lahu malun falyatasaddaq min malihi. Masjid ini kalau butuh ada yang mampu ngimami, ayo ngimami.
Kalau pun tak ada yang mampu ada, ayo ada. Kalau pun tak ada yang punya kemampuan untuk cleaning service, resep-resep, menyiapkan ini dan itu, monggo. Kalau pun tidak kemampuan semuanya, ya kita dukung sholat tadi jamaah. Nek wis ora iso kabeh, wis mendukung dengan cara mendoakan niki pun bagian dari kontribusi. Jadi kadang-kadang buat kemampuan imam tidak ada juga tidak apa, resik-resik kemampuan kuat, ada menyumbang materi yo pas-pasan, jamaah yo ora, tapi omong jadi enak jadi kok kita kalau untuk itu dalam mimpi kaya dua orang mati malah awet. Jadi artinya memang kita mendoakan bagian daripada berkontribusi, sehingga ya manusia tidak ada yang sempurna. Justru malah harusnya kita dukung, kita support, kita bantu, karena ya pasti ada kekurangan. Jangankan awal dewi di lingkungan masjid, dalam rumah tangga yang jumlah anggotanya terbatas itu baca masih ada kekurangan. Sehingga kalau untuk Mbak Wali yang membawai sekota Kediri, Bu Khofifah yang membawai seprovinsi, Pak Prabowo yang membawai se-Indonesia, kalau untuk ada kekurangan itu wajar. Ya kalau untuk sekiranya kita tidak bisa membantu secara maksimal, ya paling penting ya dungane monggo sing nyeleweng, sing melanggar norma-norma hukum diberi kesadaran, hukum sing melanggar norma-norma sosial diberi kesadaran untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, awal dinyelok ini ya bukan berarti menambah, bukan bisa menambah atau membantu menjalankan program-programnya, tidak, malah justru memperkeruh masalah. Yang ini itulah manusia, maka monggo kita al-muhasabah ijtimaiyah, muhasabah berintrospeksi terkait dengan masalah bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Ini kalau kita terus jalan raya, panjenengan sebagai pengguna jalan, ya harus tahu diri, pengertian. Memang sekiranya jalannya sepi, monggo banter. Kalau untuk sekiranya jalannya rapi, ya harus hati-hati, pelan-pelan. Kalau untuk sampai dengan mau belok kanan, ya rating kanan. Nek rating, yo jor dadak. Kadang-kadang enten pengguna jalan itu sih tanda rating ini kanan, tapi ternyata bengole kiri. Utawa rating ini ternyata bengole kanan. Nek ngarep yo jor dadak. Mau belok ya beri tanda, kemudian harus tahu situasi, enggak ya banter kok terus jalannya sepi tapi melakukan rindik, melakukan pelan, sementara jalan rame melakukan banter. Jalan kecil masukkan melakukan banter misalnya, ya ini kita sekat. Jangankan di jalan raya, imam sholat itu diatur kalian bohong.
Kalau maca sekiranya makmume sepuh nek maca surat ya aja dawa-dawa. Nek makmume nom ya aja dawa-dawa. Padha mawon. Artinya harus punya sifat alim dan bijak. Ini sebagai suami dikatakan. Nah ini yang harus kita evaluasi. Jangan egoisme, jangan hanya kepentingan pribadi atau hanya kepentingan kelompok atau mungkin hanya kepentingan karena dorongan hawa nafsu. Pun panjenengan memang piyambak yang pasti kalau panjenengan harus mengintrospeksi dan muhasabah pada diri sendiri. Kita banyak kekurangan, kita masih rugi dengan pemberian nikmat Allah Ta'ala sampai segitu besarnya, tapi kita belum bisa maksimal untuk punya ketaatan dan ketundukan dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tapi kita selalu berusaha dan berdoa mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan amin kita ibadah, agar kita khidmat masyarakat, agar kita menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akrimna minka biduril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman